Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bisa beribadah kepadanya. Mari kita mengambil waktu teduh kita. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa khususnya bagi para mahasiswa. Yang pertama kita berdoa untuk angkatan 2016 yang sedang praktek 1 tahun. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dan juga memampukan mereka. Kita juga berdoa untuk angkatan 2017 yang sedang menulis skripsi. Kiranya juga Tuhan yang menolong mereka, yang memampukan mereka dan dapat tepat selesai penulisan skripsinya. Kita juga berdoa juga untuk angkatan 2018, 2019, dan 2020 serta mahasiswa magister yang sedang melakukan perkuliahan online. Kiranya semester ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersama-sama menyatukan hati kami berdoa untuk angkatan 2016 Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan di dalam praktek 1 tahun. Kiranya Engkau yang memampukan mereka, Engkau juga yang menolong mereka. Kami juga berdoa untuk angkatan 2017 yang sedang penulisan skripsi. Kiranya Engkau juga menolong mereka, Engkau juga memberkati mereka, dan mereka dapat selesai dengan tepat waktu dalam penulisan skripsinya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk angkatan dari 2018, 2019, 2020 serta mahasiswa magister. Kau memberkati kami semua dalam perkuliahan online ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kami dapat menyelesaikan semester ini dengan baik dengan pertolongan daripadamu Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini juga kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Korintus 15 ayat 10a mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia." Kita bersyukur bahwa dalam kasih karunia Allah membuat kita mulia, berharga, dan hidup. Biarlah pujian ini menyatakan bahwa melalui kasih karunia Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kasih karuniamu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu
sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tidak ada seorang pun yang dapat kita andalkan. Hanya Tuhan yang menolong kita dan melalui firman Tuhan yang selalu menerangi kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mengangkat pujian, Ku percaya janji-Mu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sekali lagi kita mengatakan, saat ku tak mengerti dalam hidup ini, saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku.
kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kaulah bahagiaku, kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, kaulah jaminanku dalam hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama lagi, berjumpa dalam ibadah chapel kita. Mari bersama kita persiapkan hati, kita rindu firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu yang memberikan kepada kami waktu ini untuk bersama lagi merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau boleh menyertai dan boleh memberkati kami melalui firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama kita persiapkan firman Tuhan yang saya pilih dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita baca ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Saya lanjutkan sampai ayat yang ke-13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, belakangan ini kita mendengar banyak sekali isu-isu terkait hal-hal yang mengejutkan, juga mengecewakan, yang terjadi dalam konteks negara kita, bahkan juga dalam konteks pelayanan gerejawi. Ada orang-orang tertentu yang mungkin tidak dapat saya sebutkan di sini, sudah mengejutkan kita dengan hal-hal yang selayaknya seharusnya tidak terjadi pada mereka. Orang-orang yang kita pandang demikian terhormat, orang-orang yang mungkin kita kagumi, tapi ternyata kemudian melakukan hal-hal yang rasanya tidak selayaknya untuk dilakukan. Bapak Ibu dan rekan mahasiswa yang terkasih, tentunya kita prihatin akan hal semacam ini. Tapi pertanyaannya, apakah hal semacam ini menjadi sesuatu yang hanya terjadi pada orang-orang tertentu? Saya kira tidak ada orang yang dapat dikecualikan terhadap potensi di mana dia dapat melakukan hal-hal yang menyedihkan, memprihatinkan, mengecewakan, bahkan mungkin mendukakan. Setiap kita berada di dalam suatu level yang sama, yaitu potensi untuk jatuh di dalam berbagai hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tentunya ini menjadi perhatian serius bagi kita, yang merupakan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk berada dalam suatu konteks pelayanan gerejawi, lembaga-lembaga pelayanan yang terkait dengan gereja. Sungguh ini menjadi satu perhatian yang serius untuk kita pikirkan.
Apakah karena kita menyadari bahwa kita memiliki potensi untuk terjatuh ke dalam berbagai hal-hal yang menyedihkan, lantas itu dapat menjadi satu pembenaran atas sikap atau tindakan yang tidak selayaknya itu? Tentunya tidak. Kita semua harus memberi perhatian dengan serius betapa kita sangat memiliki peluang untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak mempermuliakan namanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam urgensi semacam itulah Paulus menyampaikan pesannya yang dalam teks ini diberi judul pesan penutup, yaitu satu pesan yang begitu penting bagi seorang muda yang bernama Timotius. Kalau kita perhatikan ayat 11 itu dimulai dengan suatu nasihat larangan. Tapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Saudara, semuanya itu dimaksud apa, saudara? Kalau kita melihat ke dalam ayat-ayat sebelumnya, misalnya ayat 9 dan ayat 10, kita menemukan ada suatu pernyataan-pernyataan di mana tidak sedikit orang-orang yang mungkin juga di dalamnya orang percaya yang terlibat dengan hal-hal semacam itu. Mari perhatikan ayat yang ke-9. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Inilah yang menjadi suatu latar belakang mengapa seorang Paulus sebagai mentor daripada Timotius memesankan kepada dia agar engkau menjauhi hal-hal semacam itu. Artinya ini menjadi sesuatu yang diminati oleh sebagian orang yang mungkin termasuk di dalamnya orang percaya, dan mungkin juga dapat berpotensi menyeret Timotius ke arah itu, saudara. Kita melihat dengan memberi nasihat semacam ini, Paulus sedang mengupayakan suatu upaya pencegahan kepada seorang muda yang berkomitmen dalam pelayanan agar jangan terlibat kepada hal-hal yang disebutkan ayat 9 dan 10. Mungkin kalau secara literar kita bisa berkata bahwa ini tentang mencari kekayaan dalam arti yang sesungguhnya. Tapi secara moral, saudara, kita dapat melihat ini bisa bermakna bahwa Timotius diajar untuk menjauhi segala hal-hal yang terkait dengan kecintaan yang begitu kuat kepada apa yang diinginkan dunia. Di sini digambarkan berbagai macam hawa nafsu, berbagai macam motivasi-motivasi yang tidak kudus, yang tidak suci, yang berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kemudian dijelaskan sebagai yang menjatuhkan seseorang, yang meruntuhkan seorang, yang membuat seorang berada dalam keadaan-keadaan yang menyedihkan, bahkan penuh duka. Saudara, ini satu gambaran figurasi daripada apa yang merupakan tindakan-tindakan di luar batas-batas moralitas, khususnya moralitas Kristen, saudara. Maka seorang Timotius dipesankan agar engkau berhati-hati. Jangan engkau masuk, jangan engkau terlibat, jangan engkau terkait dengan hal-hal semacam ini, saudara. Saudara, bagi Paulus, upaya untuk menghindarkan diri, upaya untuk menjaga diri daripada terhubung dengan hal-hal semacam itu disebut sebagai suatu komitmen bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Coba saudara perhatikan ayat 12 itu dikatakan apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara, betapa ini merupakan suatu pertandingan yang vital, karena dia digambarkan seakan menjadi satu upaya untuk berebut hidup yang kekal. Tentunya ini bukan berarti bahwa kita harus mengupayakan suatu tindakan-tindakan moral tertentu agar kita boleh mencapai hidup yang kekal. Karena ayat yang ke-13 itu berkata bahwa
Dia sudah memberikan hidup yang kekal itu. Artinya upaya memperjuangkan integritas sebagai orang percaya yang berkomitmen untuk mempermuliakan namanya adalah suatu upaya perjuangan yang disebut perjuangan iman yang benar, yang digambarkan seperti orang yang begitu serius untuk mengejar kehidupan yang kekal. Maknanya bahwa ini bukan suatu perjuangan yang sembarang, bukan suatu perjuangan yang tidak serius. Ini sebuah perjuangan yang sangat amat serius, yang perlu dan sangat penting untuk dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, adakah urgensi ini menjadi urgensi kita? Adakah urgensi ini khususnya dalam konteks kita sebagaimana Timotius adalah orang yang berada dalam suatu konteks pelayanan, yaitu pekerjaan, melaksanakan pekerjaan Tuhan itu? Adakah urgensi ini, pertandingan iman yang benar yang kita lakukan dengan segenap hati, dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguhan itu menjadi urgensi yang kuat dalam pikiran kita, yang mendorong kita, yang menjadi motivasi kehidupan kita setiap hari dalam konteks di mana Tuhan menempatkan kita. Saudara, sebagaimana ajaran firman Tuhan pagi hari ini, saya kira ini seharusnya dan selayaknya menjadi urgensi kita. Karena gambaran-gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus terkait dengan upaya memperjuangkan pertandingan iman yang benar ini adalah suatu gambaran yang real, yang hari ini masih kita lihat, bahkan dekat dengan kehidupan kita, di mana tidak sedikit orang yang mungkin juga orang percaya di dalamnya, saudara, adalah orang-orang yang terlibat dengan praktik-praktik yang semacam itu. 2 hari lalu saya membaca suatu cerita yang disampaikan oleh seorang mantan pejabat negara ini tentang kondisi satu gereja besar di Surabaya, yang di sana menceritakan bagaimana ayah dan anak, lalu satu lagi orang dalam lingkungan gereja itu yang saling menuntut, yang saling melapor ke polisi, yang saling menghendaki agar satu pihak itu dipenjara. Taruhlah orang yang lain ini bisa kita sisihkan, tetapi yang terjadi di dalamnya juga melibatkan ayah dan anak. Ayah dan anak yang saling menuntut, saling menekan, saling menghendaki agar satu pihak ditahan dan tidak lagi berada dalam sekitar kehidupan mereka. Padahal mereka berada dalam satu konteks pelayanan gerejawi. Bahkan lebih spesifik lagi, mereka berada dalam satu relasi yang begitu khusus, ayah dan anak. Waktu diceritakan di sini, saudara, antara lain isunya adalah aset yang triliunan itu, saudara. Aset yang triliunan. Karena aset yang triliunan, masalah idealisme pelayanan, masalah komitmen keluarga yang sangat dekat itu sudah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting. Diabaikan, dibuang. Yang penting saya mendapatkan aset ini. Saudara, bukankah ini fakta yang terjadi dalam konteks kita? Maka peringatan Paulus menjadi peringatan yang realistis untuk kita pikirkan hari ini. Sejauh mana kita memiliki suatu konsentrasi dan komitmen yang kuat, seperti pesan Paulus kepada Timotius, untuk melakukan suatu pertandingan iman yang benar. Itu yang akan menentukan siapa kita sebagai mereka yang ditetapkan Allah untuk mengerjakan pekerjaannya. Saudara, manakala saudara berkata apa yang dia maksud atau apa konkretnya daripada perjuangan iman yang benar itu, coba saudara perhatikan ayat 11 bagian B itu. Setelah dia menasihatkan agar menjauhi semua itu, lalu dia melanjutkan dengan nasihat yang positif. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, ini satu pihak berbicara soal karakteristik yang sangat spesial dari orang-orang percaya. Terlebih lagi mereka yang ditetapkan Allah untuk mengerjakan pekerjaannya, seperti Timotius dan juga seperti kita. Ini adalah satu karakter yang menandai
bahwa kita memiliki suatu spirit keadilan, spirit ibadah, spirit kesetiaan, spirit kasih, kesabaran dan kelembutan. Ini yang menandai karakteristik kita sebagai orang-orang yang melayani pekerjaannya. Tapi di pihak lain, ini juga bicara soal keutamaan hidup kita sebagai orang percaya, dan khususnya sebagai mereka yang mengerjakan tugas pelayanan ini, saudara. Ada hal-hal yang membuat kita memiliki suatu keutamaan yang khusus, yang karenanya kita layak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Adakah kita memikirkan masalah keutamaan-keutamaan itu menjadi sesuatu yang menandai eksistensi kita? Saudara, ini perlu kita pikirkan. Kalau saudara bertanya apa yang menjadi konkretnya, inilah yang menjadi konkretnya. Ada suatu keutamaan-keutamaan hidup yang perlu kita upayakan. Maka ketika keutamaan hidup ini menjadi satu identitas yang melekat pada kita, ini akan menjadi suatu dasar yang kokoh yang membuat pekerjaan Tuhan itu dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan maksimal, sekaligus menjadi dasar kesaksian yang besar untuk kemuliaan namanya. Inilah yang perlu kita pikirkan. Ini yang perlu kita komit, perlu kita arahkan segenap perhatian kita untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu hari ini engkau sedang mempergumulkan apa, engkau sedang memperjuangkan apa. Tetapi yang saya tahu hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk mari secara serius terlibat dalam pertandingan iman yang benar. Saya ingin menutup renungan ini untuk membuat kita sama-sama memperhatikan ayat 11 bagian A, saudara. Di situ dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita dapat menjadi manusia Allah? Saudara, ini sesungguhnya dapat saya tafsirkan sebagai yang berbicara bahwa kita semua tidak akan mungkin mampu mengerjakan pertandingan iman yang benar ini kecuali kita ada dalam suatu kerangka kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Manusia Allah menjadi satu identitas yang hanya terjadi karena penebusan, karena pengampunan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Maka manakala manusia Allah ini dikaitkan dengan perjuangan iman yang benar, itu bermakna di dalam suatu atmosfer kasih karunia Allah itu, kita tidak diajar hanya sekedar memahami, mensyukuri di level pikiran kita, di level pemahaman kita, tetapi juga kemudian kita diajar untuk memahami dan memaknainya sampai ke level tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan nyata yang disebut sebagai pertandingan iman itu. Dari sana akan ada buah-buah pertandingan iman yang merupakan buah-buah penghayatan daripada kasih karunia Allah yang besar itu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang akan datang kita akan masuk ke dalam saat yang sangat penting bagi iman kita, yaitu kematian Kristus dan kebangkitannya. Sekali lagi, melalui momentum itu kita kembali disegarkan, kembali dikuatkan untuk memahami betapa indahnya kasih karunia Allah yang segera mengubah keberadaan kita dan memberikan kepada kita suatu identitas sebagaimana yang disebutkan oleh Paulus kepada Timotius, manusia Allah. Tetapi selanjutnya kepada kita juga dituntut untuk melanjutkan penghayatan itu sampai kepada komitmen pertandingan iman yang benar. Selamat menjalani kehidupan di dalam kasih karunia, dan selamat juga menjalankan pertandingan iman yang benar. Dia menantikan kita berada di garis akhir sebagai pemenang yang mempermuliakan namanya. Tuhan kiranya menyertai, menopang, dan menguatkan kita menjalani pertandingan iman yang benar di dalam suatu kerangka kasih karunia-Nya yang besar. Amin.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau firman-Mu hari ini memberi kami suatu kewaspadaan untuk secara serius memperhatikan segala potensi-potensi yang dapat menyeret kami ke dalam praktik-praktik kehidupan yang sungguh-sungguh membuat kami tidak dikenal sebagai pertama-tama orang percaya, tapi selanjutnya mereka yang mengemban tugas pekerjaan gerejawi, yaitu tugas pekerjaan-Mu sendiri. Tuhan, secara serius firman-Mu mengajar kami untuk mewaspadai semuanya itu. Sebaliknya, kami diajarkan untuk secara serius menjalankan satu pertandingan iman yang benar. Satu pertandingan iman yang benar yang hanya kami dapat lakukan di dalam suatu atmosfer kasih karunia-Mu. Bahwa kasih karunia-Mu itu telah memberikan kami sebuah atmosfer untuk hidup berkomitmen di dalam pertandingan iman yang benar. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami agar kami mampu berjalan di dalam suatu pertandingan iman yang benar, dan Engkau menolong kami dapat berada di garis akhir sebagai mereka yang menang di dalam pertandingan iman itu. Tuhan sertai kami, Tuhan topang dan kuatkan kami semua. Kami mau mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini sambil kami mengharapkan Engkau boleh memberkati kami semua. Saudara sekalian, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus akan menyertai, menopang dan memberkati sekalian umat-Nya dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan dan telah menerima berkat-Nya. Ibadah kita telah selesai. Saya mempersilahkan kita untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.